Pada hari kiamat, seluruh teman baik, seluruh sahabat, itu mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Semua akan saling menyalahkan. Semua akan menjadi musuh pada hari kiamat, kecuali orang yang... Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga antum juga sehat semua. Semoga senantiasa Ustadz juga diberikan kelancaran dan keberkahan pada kehidupan yang Ustadz jalani. Amin ya Rabb. Jadi begini Ustadz, dalam kehidupan kampus itu kita juga memiliki pergaulan. Tapi dalam pergaulan tersebut itu memiliki pengaruh yang besar lah untuk kehidupan yang kami terima di kampus ini. Dan kami juga sering dihadapkan pada dilema kalau lingkungan dalam pergaulan yang kami punya itu kurang baik. Maka dari itu kami berharap di kesempatan ini kami ingin tahu bagaimana caranya agar bisa memiliki lingkungan yang baik dan juga pergaulan yang juga bisa kami terima. Jadi untuk pertanyaan yang saya ajukan, apa kriteria pertemanan yang baik menurut agama Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Jadi pada hari kiamat seluruh teman baik, seluruh sahabat itu mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Oh, kamu dulu yang jerumuskan aku ke dalam maksiat ini, kamu dulu yang ngajai aku nggak bener, kamu dulu yang ngajai aku tetap kufur kepada Allah. Semua akan saling menyalahkan. Semua akan menjadi musuh pada hari kiamat illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi kriteria utama dalam memilih teman adalah pilihlah teman-teman yang bertakwa, ya, yang ibadahnya baik, ya, yang akhlaknya baik, yang selalu mengajak kita untuk kebaikan. Lihat wajahnya saja kita terdorong untuk melakukan hal yang positif. Jadi teman yang baik adalah teman yang meluruskan kita, bukan teman yang selalu membenarkan kita. Membenarkan ini maksudnya pas kita salah pun ya dibenerin gitu loh, bukan ya. Tapi adalah yang meluruskan kita, mengingatkan kita, yang mendorong kita untuk hal-hal yang positif, seperti itu. Baik Ustadz, saya izin bertanya ya. Bagaimana sih Ustadz cara kita supaya kita bisa keluar dari circle yang buruk tapi tanpa menyakiti orang lain? Ya, iya, ini merupakan suatu hal yang dilema ya sebenarnya. Tapi di sana ada beberapa tips agar kita bisa ya sedikit demi sedikit terhindar dari hal negatif tersebut. Karena mau nggak mau kita harus keluar ya, nggak boleh dengan atas dasar waduh kasihan atau kebawa perasaan nggak apa-apa sama mereka ya. Ini namanya mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, nggak boleh seperti itu ya. Jadi mau nggak mau kita harus berlepas dari circle tersebut. Gimana caranya? Yang pertama adalah perbaiki diri kita terlebih dahulu ya. Jadi urusi diri kita terlebih dahulu, perbaiki diri kita terlebih dahulu, otomatis teman-teman kita akan melihat, oh fulan ini kayaknya sudah mulai berubah ke arah yang baik ya, sehingga mereka mulai merasa. Ini yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan keluar. Jadi tidak frontal, tidak kemudian langsung, wah aku mau putus, aku nggak mau gabung sama kalian lagi, langsung left group misalnya. Tidak seperti itu. Tapi pelan-pelan. Contoh misalnya, ketika diajak untuk melakukan hal yang kurang baik, kita cari alasan yang masuk akal. Oh mohon maaf, ini besok aku ada ujian, mau belajar di kos misalnya. Atau ini kebetulan ada pengajian di masjid ini, mohon maaf nggak bisa ikut. Jadi pelan-pelan kita yakni menghindari mereka dengan tidak frontal seperti itu. Kemudian cara yang lain adalah dengan mencari ganti teman yang baik. Kita keluar dari circle yang buruk tanpa kita mencari teman yang baik, maka tidak akan manfaat ya, malah kita yang akan keteteran. Jadi setelah kita pelan-pelan keluar dari circle yang buruk, kita ganti cari pertemanan yang baik ya. Ini yang ketiga. Yang terakhir mungkin yaitu dengan kita duluan yang ngajak mereka untuk berbuat baik. Kalau biasanya mereka yang ngajak kita, ayo nongkrong di tempat ini, ayo nonton ini atau melakukan hal ini, hal-hal yang buruk ya. Sekarang gantian kita yang ngajak mereka, yuk ini hadir pengajian di masjid ini, syukur-syukur mereka mau ikut. Kalau enggak, itu adalah salah satu cara kita menghindari mereka dengan cara yang halus. Itu bukan kita yang menghindar, tapi mereka yang menghindari kita. Nah, jadi itu beberapa tipsnya seperti itu. Menurut Ustadz, apa bahaya berkumpul dengan teman yang melalaikan agama? Iya, ini sangat bahaya sekali. Jadi sebagaimana dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, as-sahibu sahibun. As-sahib sahib. Sahib itu apa artinya? Teman ya. Teman itu sahib, bisa narik kita. Kalau dia baik, maka dia akan narik kita ke hal yang positif. Tapi kalau buruk, sebaliknya akan narik ke hal yang negatif. Dan kita bisa ambil satu contoh. Ketika paman Rasulullah SAW akan wafat, siapa itu? Abu Thalib ya. Nabi SAW berada di samping beliau dan menawarkan Islam. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku bisa jadikan hujah di sisi Allah. Kamu masuk surga. Tapi di samping Abu Thalib ada teman-teman buruknya. Ya, ada Abu Jahal, ada
teman-teman orang-orang musyrik Quraisy. Maka ternyata apa? Di akhir hayatnya apa yang terjadi pada Abu Thalib ternyata tetap berada dalam agama kaumnya. Ya, ini menunjukkan betapa buruknya, betapa besarnya pengaruh pertemanan yang buruk seperti itu. Baik Ustadz, saya izin bertanya, apa peran teman soleh dalam membantu kita menjaga iman dan semangat? Iya, jadi sebagaimana lingkungan merupakan salah satu faktor utama untuk menjadikan orang istiqomah, begitu pula teman juga merupakan faktor utama yang menyebabkan orang istiqomah. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perumpamaan teman yang baik ini seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu gimana sih? Entah kita akan beli minyak wanginya, kan gitu. Kita kalau duduk di samping penjual minyak wangi kan tergerak hati kita untuk beli. Atau entah dia gratisin kita, ya ini ada gratisan nih, apa namanya, sampel kan gitu ya. Atau minimal apa? Kita mencium darinya wangi yang baik seperti itu. Jadi teman yang baik, kalaupun kita tidak bisa mencontoh dia, minimal kita bisa terhindar dari hal yang buruk. Itu minimal. Jadi ibadah kita mungkin belum bisa sekuat dia, sholat sunnah kita belum sebanyak dia, tapi minimal peran dia adalah menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif seperti itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasan yang dijelaskan oleh Ustadz yang sangat berkah dan juga penuh hikmah. Kami juga semakin paham bahwa pertemanan yang baik itu ternyata tidak hanya penting untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.